Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan paradigma perkembangan geografi, konsep dan prinsip geografi. Paradigma dalam ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu pandangan keilmuan yang diterima oleh sekelompok ilmuwan dan masyarakat. Ilmu geografi juga mengalami perkembangan paradigma dalam studinya, mulai dari masa tradisional hingga masa kontemporer. 1. Paradigma geografi tradisional. Paradigma geografi tradisional berkembang sebelum tahun 1960-an. Masa ini terbagi dalam 3 paradigma. Yang pertama, paradigma eksplorasi dalam geografi dicirikan oleh aktivitas penemuan daerah baru melalui pemetaan, penggambaran, dan pengumpulan fakta. Hasil dari kegiatan ini berupa tulisan, gambaran, dan peta yang membantu para geograf untuk menyempurnakan pengetahuan. Produk yang dihasilkan bersifat deskriptif dan klasifikatif tentang wilayah baru yang dikumpulkan melalui fakta lapangan. Yang kedua, paradigma environmentalisme dalam geografi merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya. Keinginan untuk menghasilkan produk yang lebih akurat dan rinci memicu peneliti untuk melakukan pengukuran yang lebih dalam terkait dengan elemen lingkungan. Paradigma ini mulai populer pada akhir abad ke-19. Metode analisis yang lebih detail seperti analisis morfometrik, sebab akibat, dan analisis jaringan berkembang pesat pada era ini. Yang ketiga, paradigma regionalisme. Pada paradigma geografi regional terdapat sintesis hubungan antara manusia dan lingkungan yang menghasilkan konsep-konsep region. Beberapa konsep yang muncul dalam paradigma ini meliputi pembagian wilayah berdasarkan tipe formal dan fungsional, pewilayahan berdasarkan hierarki dan kategori. 2. Paradigma kontemporer. Pada periode paradigma analisis keruangan terjadi perkembangan metode analisis kuantitatif, model building, dan analisis keruangan. Hal ini menyebabkan masa ini dikenal sebagai periode paradigma analisis keruangan. Covey sebagai geograf menyebutkan bahwa geografi kontemporer ditandai oleh spesialisasi dalam geografi yang mengakibatkan studi geografi terpisah. Oleh karena itu, muncul pendekatan sistem dalam geografi untuk memulihkan geografi ke fitrah asalnya. Selanjutnya, konsep geografi. Yang pertama, lokasi. Tempat di permukaan bumi memiliki nilai ekonomis, misalnya nilai tanah untuk pemukiman akan berkurang dekat kuburan. Yang kedua, jarak. Manusia memperhitungkan jarak jika dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, harga tanah di kota lebih tinggi dari harga tanah di desa. Yang ketiga, keterjangkauan. Hubungan antara tempat dapat dicapai dengan transportasi umum atau tradisional atau jalan kaki. Misalnya, suatu daerah tidak akan berkembang jika tidak terjangkau transportasi. Yang keempat, pola. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau alam dengan alam, hubungannya dengan pola persebaran. Misalnya pola pemukiman terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan sebagainya. Yang kelima, morfolog. Bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Misalnya, bentuk lahan akan terkait dengan penggunaan, ketersediaan air, dan sebagainya. Yang keenam, aglomerasi, yaitu pengelompokan penduduk dan aktivitasnya di suatu daerah. Misalnya, penduduk cenderung mengelompokkan pada tingkat sejenis, muncul daerah kumuh, daerah elit, dan sebagainya. Yang ketujuh, nilai kegunaan, yaitu suatu daerah memiliki nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Misalnya, lahan pertanian sangat bernilai bagi petani dibanding nelayan. Selanjutnya, 8. Interaksi dan interdependensi adalah adanya hubungan timbal balik antar wilayah dalam bentuk arus, barang dan jasa, komunikasi dan lain-lain. Misalnya pergerakan orang atau migrasi, pergerakan pangan dari desa ke kota. 9. Diferensiasi area adalah suatu wilayah kaitannya dengan wilayah lain dan memiliki perbedaan. Misalnya pertanian sayuran dihasilkan di pegunungan, perikanan dihasilkan di pantai. 10. Keterkaitan keruangan adalah adanya keterkaitan wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Misalnya dalam peta
ada keterkaitan wilayah antara wilayah A, B, C. Selanjutnya, prinsip geografi. Prinsip geografi adalah aturan-aturan dasar yang digunakan untuk menganalisis fenomena geosfer dengan menggunakan konsep geografi. Ada 4 prinsip geografi yang umum digunakan, yaitu yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip yang menjelaskan tentang cara-cara penyebaran objek atau fenomena di permukaan bumi. Prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti distribusi, konsentrasi, densitas, frekuensi, dan intensitas. Selanjutnya, nomor 2, prinsip interrelasi. Prinsip yang menjelaskan tentang hubungan-hubungan antara objek atau fenomena di permukaan bumi. Prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti kausalitas, korelasi, asosiasi, dan interaksi. Yang ketiga, prinsip deskripsi adalah prinsip yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek atau fenomena di permukaan bumi. Prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti identifikasi, klasifikasi, topologi, dan regionalisasi. Yang keempat, prinsip korologi atau keruangan adalah prinsip yang menjelaskan tentang susunan objek atau fenomena di permukaan bumi dalam suatu ruang tertentu. Prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti lokasi, pola, jarak, keterjangkauan, aglomerasi, diferensiasi area, nilai kegunaan, geomorfologi, terkaitan keruangan, dan interaksi interdependensi. Cukup sekian sedikit penjelasan tentang paradigma perkembangan geografi, konsep, dan prinsip geografi. Sebelum video saya tutup, kepada Ibu dosen Ibu Riani, pembimbing mata kuliah KD Geografi dan Kependudukan, bila ada salah kata maupun yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.